Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di YouTube channelku. Siapa nih yang di sini setiap terima gaji ataupun diberi uang jatah bulanan, uangnya nggak tahu kemana aja arahnya, bahkan minus sebelum akhir bulan, hingga nggak bisa yang namanya menabung. Aku dulu juga gitu kok, sering ngomong ke diri sendiri, uangnya kemana aja ya, kok tinggal segini, kapan ya bisa punya tabungan? Nah, di video kali ini aku mau sharing metode yang aku gunakan untuk mengatur anggaran keuangan rumah tanggaku, yang alhamdulillah mampu mengatasi masalah keuanganku dulu, yaitu metode kakek ibu. Sedikit membahas asal-usul dari metode ini. Metode kakek ibu yaitu cara mengelola keuangan dan pencatatan secara manual ala orang Jepang sejak ratusan tahun silam. Metode ini diciptakan oleh jurnalis wanita pertama di Jepang yaitu Hanimo Koto pada tahun 1904. Dalam proses penerapannya, kita hanya menggunakan kertas dan pulpen atau pensil, bukan menggunakan aplikasi pencatat keuangan yang ada di handphone. Tujuannya untuk membuat kita melakukan introspeksi dan lebih sadar merenungkan kebiasaan belanja yang selama ini kita lakukan saat menulis ketimbang menggunakan aplikasi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang mendasari metode ini, yaitu pertama, berapa banyak uang yang tersedia? Kedua, berapa banyak pengeluaran rutin yang harus dikeluarkan? Ketiga, berapa banyak uang yang ingin ditabung? Dan keempat, bagaimana caranya untuk meningkatkan proses penganggaran agar keuangan jadi lebih baik lagi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama kita akan mencatat seluruh jumlah income atau pendapatan kita, mulai dari gaji tetap dan dari hasil penghasilan tambahan seperti usaha sampingan, online shop, dan lain-lain. Kemudian alokasikan anggaran menjadi 4 pos, yaitu needs, wants, culture, dan extra. Pertama needs. Needs adalah kebutuhan rutin atau survival untuk bertahan hidup seperti kebutuhan makanan, pakaian, transportasi, peralatan mandi, cicilan hutang, dan juga seperti di era pandemik saat ini, vitamin dan masker juga telah menjadi bagian dari kebutuhan pokok. Yang kedua, wants atau keinginan. Contohnya seperti makan di restoran, membeli cemilan, membeli pakaian yang sedang tren, pernak-pernik dekorasi rumah, handphone keluaran terbaru, liburan, dan lain-lain. Ketiga, culture. Culture ini adalah kebutuhan kita yang sifatnya untuk menambah wawasan, seperti membeli buku, majalah, nonton film di bioskop, nonton konser musik, kursus bahasa, atau jalan-jalan ke museum. Yang terakhir, ekstra atau pengeluaran tak terduga seperti kado pernikahan, kado ulang tahun, biaya perbaikan rumah seperti servis AC, lalu servis kendaraan, biaya dokter yang gak ditanggung asuransi, dan lain-lain. Nah, setelah kita tahu makna dari masing-masing kategori tadi, sekarang kita lihat berapa jumlah pengeluaran yang akan menjadi acuan anggaran kita pada tiap kategori. Ini adalah contoh daftar pengeluaran dalam 1 bulan. Aku tulis setiap pengeluaran tiap harinya hingga akhir bulan, dan aku arsir sesuai kategori. Selanjutnya, evaluasi aktivitas pengeluaran di akhir bulan. Maka kita dapat menyimpulkan pos alokasi sesuai kategori. Di sini aku mau buat budgeting untuk bulan Maret. Setiap orang pasti memiliki pendapatan dan pengeluaran yang berbeda-beda. Jadi nominal budgeting aku ini nggak bisa jadi acuan untuk teman-teman. Karena dari segi harga juga tiap daerah kan bisa berbeda-beda. Dan sebagai disclaimer, aku dan suami itu tinggal bersama kedua orang tua suami. Jadi suami aku itu anak bungsu dan saudara-saudaranya udah mandiri di rumahnya masing-masing. Bukannya kami nggak ingin atau nggak bisa mandiri juga, tapi dengan segala pertimbangan, kamilah yang tetap tinggal di rumah ini untuk menemani mereka. Di sini maaf aku nggak bisa kasih tahu total income suamiku. Untuk saving, insya Allah akan aku jelaskan di evaluasi akhir bulan. Untuk giving juga aku nggak bisa kasih tahu nominalnya. Biasanya kami kasih uang jajan ke mama aku dan mama mertua. Untuk living, aku bisa sharing ke teman-teman untuk pos anggarannya. Pertama, fixed cost atau kebutuhan tetap. Potongan kantor seperti arisan persatuan, koperasi, kantin, dan lain-lain itu urusan suamiku. Dan di awal juga udah aku sisihkan untuk pegangan dan minyak kendaraan suami. Kebanyakan orang pasti memiliki hutang, entah itu karena mendesak atau gaya hidup yang kurang tepat.
Yang namanya hutang itu harus kita bayar. Kalau belum bisa melunasinya sekaligus, kita bisa menyicilnya. Semoga kedepannya kita bisa hidup tenang bebas tanpa hutang ya. Amin ya robbal alamin. Untuk biaya wifi itu per bulannya 345.000. Untuk listrik aku anggarkan 400.000. Untuk listrik di sini kami memang agak boros karena kami menggunakan AC juga mesin dap air sumur. Kami juga menggunakan air pump tapi khusus untuk kamar mandi di depan aja untuk mandi Ayash. Karena kulit Ayash suka sensitif dengan air sumur. Dan itu nggak banyak, sekitar 20.000 per bulan. Aku ada ikut arisan tapi bulan ini adalah pembayaran terakhir karena aku memutuskan untuk nggak ikut main lagi. Yang kedua, variable cost. Aku anggarkan 500.000 untuk belanja bulanan seperti perlengkapan mandi, cuci, dan lain-lain. Untuk bahan makanan, aku anggarkan 500.000 karena berbagi belanja sama-sama juga dengan ibu mertuaku. Dan untuk beras di sini kami nggak beli karena atuknya Ayash bertani padi di sawah. Untuk snacks 100.000, Ayash itu paling suka ngemil. Biasanya pisang atau bolu itu nggak pernah absen di rumah. Vitamin dan masker aku budgetin 100.000. Untuk susu Ayash 300.000. Untuk popok Ayash 250.000. Untuk unexpected atau dana tak terduga, dana ini kita sediakan untuk jaga-jaga pengeluaran yang mendesak. Lalu refreshing. Sediakan juga sedikit anggaran untuk penyegaran seperti weekend ke pantai atau makan malam di resto. Tapi ingat, jangan sampai over budget. Menurut aku ini sah-sah aja kok sebagai penyegaran pikiran, apalagi untuk aku ibu rumah tangga yang full 24 jam di rumah. Nah, setelah dipos alokasikan, nantinya akan dimasukkan ke dalam amplop. Di sini aku letakkan di dompet pintar agar lebih rapi. Oh iya, syaratnya di metode kakek ibu ini, kita tidak boleh mengambil uang di kategori lain jika jumlah uang dalam kategorinya sudah habis. Nantinya setelah dievaluasi akhir bulan akan menemukan jumlah aktual dan selisih dari tiap pos kategori pengeluaran. Cek amplop atau pos mana yang berhasil menghemat banyak dan mana yang menghabiskan lebih banyak dari budget. Dengan ini kita bisa menyesuaikan budgeting untuk bulan selanjutnya. Menurutku, berapapun pendapatan kita, erat kaitannya dengan gaya hidup yang kita terapkan. Orang Jepang terkenal dengan gaya hidup yang minimalis. Mereka sangat hati-hati dan bijak dalam setiap aspek kehidupannya. Semenjak aku menerapkan gaya hidup minimalis dalam kehidupanku, aku belajar membedakan mana keinginan dan kebutuhan. Metode kakek ibu ini adalah cara bagi ibu rumah tangga di Jepang untuk mengelola anggaran. Tetapi pada praktiknya, metode ini tidak hanya diperuntukkan bagi ibu rumah tangga aja, tapi semua yang ingin mengelola keuangan hariannya, termasuk pria maupun wanita. Dengan metode ini, semoga kita bisa menguasai pengeluaran dan merealisasikan tujuan finansial kita yang lebih baik ke depannya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini hingga habis. Semoga videoku kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.